Cukup bahagia. Bahagia, Bu. Bahagia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Asti untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing iman. Berdoa. Alhamdulillah. Kenapa tadi ketawa, Asti? Oh, tidak serius. Kan nggak boleh. Nah, Elsa nggak boleh ganggu ya, kan kalau lagi berdoa. Nah, sebelum itu Ibu mau presensi dulu ya. Astiani, Hadir. Elsa Fahdina, Hadir, Bu. Gina Trihajati, Hadir. Ilma Julaiha. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya. Wow. Nah, sudah Ibu presensi. Hari ini kita tahu belajar apa? Tiga, Bu. Oke, sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu nih. Pernah nggak kalian pas hari hujan kalian keluar dan melihat keadaan sekitar pas lagi hujan? Pernah. Ada apa pas lagi hujan? Berair. Ya, benar. Jalan basah. Lantai basah. Tanaman basah. Semua basah. Oke. Pas lagi melihat nih semua basah dan lagi turun hujan, pernah nggak lihat pas ke selokan airnya keluar? Enggak. Tergenang kah Gina tadi? Tergenang. Itu karena apa itu? Ada benda kah? Ada Penyumbatan. ada daun-daun, Bu. Daun-daun penyumbatan. Sampah. Ya, benar. Nah, benar kata Gina, Elsa sama Asti tadi. Tepuk tangan dulu dong. Nah, dari yang tadi disebutkan Gina, Elsa sama Asti itu menjadi faktor dari terjadinya peluapan air yang diserapkan. Nah, karena tadi ada sampah, ada daun, itu tuh menjadi pencemaran kan di selokan yang menyumbat. Iya, Nah, dari clue yang Ibu berikan tadi ya, ada gambaran nggak hari ini kita belajar apa? Selokan. Yang lain? Pencemaran. Pencemaran. Oke. Ya, kalau ilmunya apa? Apa? Oke, benar. Nah, karena tadi disebutkan ada pencemaran sama Elsa ya, selokan. Itu kita hari ini belajar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, dari pencemaran lingkungan ini kita belajar pencemaran yang ada di sekitar. Jadi kalian bisa melihat nih bagaimana pencemaran itu berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari. Dan pencemaran ini diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun dari alam itu sendiri. Nah, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini, di mana yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggal dengan benar. Lanjut. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian amati gambar yang pertama di atas. Yang pertama gambar apa? Asap pabrik. Pabrik. Yang kedua yang ini Asti. Yang pasti Sampah di sungai. sampah di sungai. Kalau yang ketiga apa? Ilma? Sampah yang ditumpuk di jalan apa atau itu kan di permukiman ya, benar. Nah, kalau dari gambaran ini kalian kan bisa tuh tadi menyebutkan itu sampah yang tergenang di air, terus ada pengasap sama penumpukan sampah yang ada di tanah. Jadi sebelum kita masuk, nah di sini ada pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan?
Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain ke dalam lingkungan. Jadi, karena ada masuknya bahan lain ke dalam lingkungan itu membuat lingkungan itu tidak berjalan semestinya atau tidak berjalan dengan fungsinya. Jadi merusak tatanan lingkungan itu sendiri. Merusak fungsi lingkungan. Merusak lingkungan. Tadi kan kalian sudah mengamati gambar yang tadi itu kan ada sampah, ada yang ini tadi gambar, ada asap, itu kan menyebabkan pencemaran kan. Nah, jadi tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi merusak fungsinya lingkungan. Nah, adapun faktor pencemaran lingkungan itu yaitu penggunaan plastik secara berlebihan. Ibu mau tanya, saat kalian berbelanja itu kalian membawa kantong sendiri atau pakai plastik yang ada di pasar? Plastik yang ada di pasar. Halo Gina? Sama, Bu. Sama. Nah, karena penggunaan plastik tadi yang kalian gunakan, pasti setelah sampai di rumah itu langsung dibuang kan? Iya, Tidak. Kenapa? Diapain lagi? Iya, dibuang, tapi tempat buat naruh sampah. Kalau aslinya tidak dibuang buat apa? Buat kerajinan hias. Oh, hias. Nah, bagus. Nah, tadi kan penggunaan plastik secara berlebihan karena di masyarakat di sekitar kita banyak yang menggunakan plastik itu secara berlebihan. Contohnya saat berbelanja plastiknya itu kadang double, yang kayak beli pentol itu nanti dikasih plastik lagi, ya enggak? Ya. Itu tuh penggunaan plastik yang secara berlebihan nanti berdampak pada lingkungan. Yang kedua ada pembuangan limbah. Pernah lihat pembuangan limbah deterjen di rumah? Yang pernah. Itu langsung kemana? Langsung ke selokan. Ke selokan. Kemana? Sumur. Kok ke sumur? Selokan. Kemarin. Oh, nggak pernah lihat. Nah, tadi yang sebutkan. Nah, nggak ada yang di sungai ya. Nah, itu tuh termasuk dalam faktor pencemaran lingkungan karena dia membuang limbahnya ke sungai. Nah, selanjutnya ada pembakaran hutan. Pembakaran hutan ada pernah lihat? Disebabkan oleh apa? Oleh Pemanasan global, kebakaran hujan, untuk merubuh sembarangan. Sudah. Oke, tepuk tangan buat Asti dong. Pelan-pelan ya Gina. Jadi yang disebutkan Asti tadi benar, pembakaran hutan tadi dari pemanasan global, dari kemarau, itu juga termasuk dalam penyebab pembakaran hutan. Adapun juga pembakaran hutan ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya apa? Ayo, Ilma. Aktivitas manusia menyebabkan pembakaran hutan apa? Bukan, Bu. Nah, siapa tadi? Nama Bu? Pembakaran. Pembakaran bukan ya? Bukan lahan secara legal. Ya. Kembali lagi ke Ilma apa ayo? Mana ibu? Nah, ya benar. Tepuk tangan untuk Elsa dan Ilma. Yang terakhir dari asap dari kendaraan. Oke ya, tenang ya. Dari asap dari kendaraan. Pasti kalian pernah nggak melihat kendaraan yang lalu lalang mengeluarkan asap? Pernah, Bu. Pernah kendaraan Erstro. Oh, tuh. Abahnya ya? Iya, Bu. Menggunakan kendaraan apa? Ada botak. Asapnya tebal ya? Itu, Bu. Entah, Bu. Ada namanya Gina Puswan. Iya, Bu. Suaranya bising. Oh, suaranya di sini. Oke. Nah, dari asap kendaraan itu yang menjadi faktor pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada pencemaran udara, jenis pencemaran. Satu, bentar ya, nanti kita ada jamnya istirahat. Pertama ada udara. Kedua
Tanah. Oke. Buboy tanah. Buboy tanah. Udara. Buboy. Oke. Lanjut. Yang pertama ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah bentuk kerusakan lingkungan di mana kualitas udara itu mengalami penurunan karena ada unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer. Nah, contohnya ini seperti gambar di sini ya. Yang pertama ini apa? Gunung. Gunung meletus. Gunung meletus. Nah, dari gunung meletus itu ada keluar abu vulkanik yang menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, ada asap dari kebakaran hutan. Tadi kan ada itu disebutkan dari misalnya aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan. Nah, itu menyebabkan kebakaran hutan. Dari kebakaran hutan menyebabkan asap yang menjadi polusi udara. Yang kedua, ada asap pembakaran hutan. Siapa di sini membakar sampah ya? Terima kasih Ina. Di sini ada asap pembakaran sampah. Siapa di sini pernah membakar sampah? Saya Bu. Waduh, membakar sampah? Iya Bu. Kenapa tidak langsung dibuang ke tempat sampah? Karena tidak ada tempat sampahnya. Iya Bu. Nanti bakar itu daun. Bakar sampah daun. Tapi ada juga Masing-masing. Lain kali kalau daun itu bisa ditanam di tanah ya, bisa menjadi pupuk organik. Yang keempat ada asap kendaraan bermotor. Yang tadi kita sudah jelaskan ya. Nah, ini ada asap rokok, ada asap pabrik, terus pembusukan mikroorganisme sama proses peluruhan radioaktif. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya komponen lain ke dalam air, baik sungai, danau, laut maupun air tanah yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Di mana pencemaran air ini dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran, yaitu pembuangan limbah industri, kemudian ada sisa insektisida dan pembuangan sampah domestik. Misalnya sisa pembuangan deterjen mencemari air. Tadi ada yang menyebutkan kan kalau melihat sisa deterjen itu dibuang ke sungai. Kayaknya Elsa ya? Iya Bu. Melihatnya di mana? di dekat rumah Bu. Oh, di dekat rumah. Iya, soalnya dekat rumah saya dekat sungai. Dekat sungai. Ya. Nah, itu salah satu dari pencemaran air, aktivitas manusia itu. Selanjutnya ada pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia yang merubah lingkungan tanah alami. Contohnya seperti tadi ada yang digambar, itu seperti membuang sampah di tanah langsung kan, menumpuk seperti sampah plastik. Sampah plastik itu susah diuraikan kan? Susah diuraikan. Susah. Terus ada kaleng-kaleng, terus menggunakan pupuk secara berlebihan. Di sini banyak. Di rumah ada yang suka menanam? Suka. Biasanya menggunakan pupuk apa? Ada pakai pupuk. Langsung ditanam gitu. Udah disiram air saja. Disiram air saja. Oke. Biasanya kalau menggunakan pupuk itu hati-hati kalau menggunakan pupuk buatan ya. Soalnya itu bisa memberikan dampak yang negatif bagi kesuburan tanah. Terus ada pemberian pestisida atau insektisida. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada. Ya. Insektisida itu apa Bu? Nah, tadi Ibu ada jelaskan insektisida itu adalah pestisida, pemberian pestisida. Itu pemberian pestisida itu pemberian obat untuk yang mengurangi hama di tanaman. Bagaimana Asti? Apakah sudah jelas? Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Paham. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke permainan tebak kata, kita lakukan ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Iya. Supaya semangat. Soalnya kalian itu kayak semangat gitu. Lapar Bu. Ya nanti ya istirahat beli makan ya. Nah, kita melakukan ice breaking apa ya? Yang kalau
ya. Yang pertama, Ibu bacakan dulu, baru setelah Ibu selesai bacakan kalian angkat tangan siapa yang bisa menjawab ya. Kalau bisa kok, Bu. Nanti Ibu beri hadiah di akhir. Oh, rahasia dong. Yang pertama, aku berasal dari asap, kendaraan dan pabrik. Jika terlalu banyak, dapat menyebabkan sesak napas. Aku termasuk gas pencemaran udara. Apakah aku? Polusi. Angkat tangan. Polusi. Polusi. Benar, tepuk tangan untuk Iya. nanti ya. Yang kedua, aku membuat air sungai menjadi keruh dan bau. Bisa berasal dari limbah industri, membahayakan ikan dan makhluk air. Siapakah aku? Oke, Elsa. Pencemaran air, Bu. Oke, benar, tepuk tangan. Yang ketiga, aku terjadi jika sampah plastik dibuang sembarangan. Aku membuat tanah menjadi tidak subur, banyak terjadi di tempat pembuangan terbuka. Siapakah aku? Oke, Ilma. Oke, benar, tepuk tangan. Ini karena satu lagi dan Asti yang belum menjawab, ini buat Asti ya. Aku bisa terjadi karena pembakaran hutan, membuat langit terlihat gelap, berbahaya untuk kesehatan pernapasan. Siapakah aku? Asap. Oke, benar, tepuk tangan. Nah, tadi pertanyaannya kan benar semua. Jadi di sini sudah paham semua ya? Ya. Karena sudah paham, Ibu mau membagikan tugas berkelompok ya. Nah, di sini nanti kalian berkelompok berdua-berdua. Di sini ada gambar pertama dan yang kedua. Nanti kalian jawab di kertas yang pakai ini ya. Ini untuk kelompok 1 ada Ina dan Asya. Untuk kelompok 2 ada Asti dan Yoma. Waktunya Ibu beri 5 menit ya. Kalau ada soal yang menurutnya tidak paham bisa ditanyakan. Dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kesulitan? Apakah ada yang sudah selesai? Belum.
meminta perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Dimulai dari kelompoknya Gina. Yang bacakan siapa? Oke, dipersilakan Aisyah maju ke depan. Apa jenis pencemaran lingkungan yang terjadi dan dari mana sumber pencemaran berasal? Jawabannya itu pencemaran udara yang berasal dari kebakaran hutan. Terus salah kedua, bayangkan kalian tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran hutan tersebut. Apa dua dampak yang mungkin kalian rasakan akibat kebakaran hutan seperti keadaan membakar, dan apa tindakan awal yang bisa kalian lakukan sebagai warga untuk membantu mengurangi dampaknya? Itu jawabannya sesak napas karena asap yang ditimbulkan, menjadi panas karena tidak ada oksigen dari pohon atau hutan menjadi gugur. Terus cara menjaganya, tindakan awal yang bisa dilakukan yaitu menjaga dan tidak membakar hutan secara ilegal. Oke, baik, tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok Asti dan Ilma, siapa yang membacakan? Asti. Oke, dipersilakan ya. Pertanyaan pertama yaitu apa jenis pencemaran lingkungan yang terjadi dan dari mana sumber pencemaran tersebut? Nah, pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu pencemaran air. Sumber pencemarannya berasal dari pabrik. Nah, yang kedua, bayangkan kalian tinggal di sekitar sungai tersebut. Apa dua dampak yang mungkin kalian rasakan akibat pembuangan limbah seperti pada gambar? Nah, dua dampaknya yaitu air menjadi bau dan air menjadi kotor. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan sebagai warga yaitu jangan membuang sampah di sungai, jangan buang pabrik ke sungai, dan menjaga lingkungan tetap bersih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya, Ibu Adil ya. Siap, Bu. Terima kasih sudah menjawab LKPD dan tugasnya. Kalian bagus semua telah menjawab tugasnya dengan baik. Nah, karena sudah menjawab tugas yang Ibu berikan, Ibu mau kasih permainan lagi nih. Biar supaya kalian tidak mengantuk. Bisa menggunakan handphone ya. Ini bisa di-scan, satu orang satu. Oh, lupa bawa HP. Nanti sama temennya ya. Ilma bisa sama Asti ya. Itu soalnya cuma ada 5. Sudah? Sudah. Oh. Tulis namanya di situ. Nah, Siap. Belum, masih meleleh. oh masih lelet. Oh, sudah dimulai. Sudah dimulai, bentar. Sudah kah? Sudah. Sudah mulai juga di tempat kalian? Oh, Oke. Asti memimpin. Kok ada mau? Nah, kedua. Kenapa kok gitu? Oh, Gina memimpin. Lanjut. Siapa yang benar? Masih ada 2 soal.
Satu lagi. Bang. Soal terakhir ya. Oke, gas. Oke, kita lihat. Kalau mana kata? Yang pertama ada Gina, yang kedua ada Asti, Yeay. dan yang Yeay. ketiga Elsa. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya sudah menjawab. Jadi, nah kembali lagi. Nah, dari pembelajaran hari ini tadi nih, gimana perasaannya? Mengikuti pembelajaran? Oke, baik. Karena tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, ada yang bisa menyimpulkan kah pembelajaran hari ini? Ya, siapa? Sebelum itu tunjuk yang mau angkat tangan dulu siapa? Jadi Gina. Oke, yang pertama tadi Gina, silakan. Saya jangan ganggu temennya ya. Kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Satu, pencemaran lingkungan adalah maksudnya suatu yang Jangan ganggu temennya ya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat yang tidak baik ke lingkungan. Adapun jenis-jenis pencemaran yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan itu juga samanya dengan merusak fungsi lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk Gina. Karena kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini dari yang kalian pelajari tentang pencemaran lingkungan, di mana pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian di kehidupan sehari-hari, di mana pembelajaran pencemaran lingkungan membuat kalian menanamkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, di mana lingkungan itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Jika ada pencemaran, maka kalian harus mengurangi pencemaran itu dan menanggulangi dari pencemarannya. Seperti tadi yang membuang sampah ke sungai bisa dihentikan karena itu merusak sungai. Dan untuk udara lebih baik kalian mengurangi untuk membakar sampah. Seperti tadi ada Elsa tadi ya, membakar sampah dikurangin ya, jangan membakar lagi ya. Oke, baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu minta kepada Elsa untuk memimpin doanya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing sudah dimulai. Oke, terima kasih Elsa telah memimpin doanya. Dari pembelajaran hari ini, Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada siswa-siswa Ibu yang telah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Ya, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang berkenalan dengan lingkungan sekitar, yaitu di mana untuk melestarikan lingkungan. Jadi untuk itu tadi belajar pencemarannya kan. Pertemuan selanjutnya kita belajar bagaimana melestarikannya. Oke, Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.